Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa setelah dia mulai usia bisa mengikut bacaan orang tua, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin, suruh dia salat ketika umur 7 tahun, wadribuhum fil ashrah, pukul ketika umur 10. 7 suruh, pukul 10. Jadi kalau umur 7 disuruh, berarti sebelum 7 sudah ngapal surat-surat pendek. Oleh sebab itu surat-surat pendek itu sudah mulai dihafal ketika berumur 4 tahun, 5 tahun. Dan kita semua ini tidak ada yang pernah menghafal Al-Fatihah dengan melihat bacaannya. Tidak ada di antara kita ini yang menghafal Qul Huwallahu Ahad melihat bacaannya. Rata-rata kita sudah hafal Qul Huwallahu Al-Fatihah sebelum bisa baca, karena kita memang pakai metode mendengar. Ada di antara bapak ibu yang hafal Al-Fatihah pakai baca? Kalau ada, mu'alaf. Mu'alaf mulia, nggak ada dosanya. Saya cuma mau mengatakan bahwa kita ini tiba-tiba ingat saja Fatihah sudah hafal, Qul Huwallahu sudah hafal, Qul A'udzu Falaq sudah hafal. Kapan kita menghafalnya? Lewat dengar, karena sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dibawa tahlil baca Qul Huwallahu. Kita dibawa orang pindah rumah baca Qul Huwallahu. Kita dibawa baca doa ngusir hantu jembalang tanah baca Qul Huwallahu. Kita ada acara walimah baca Qul Huwallahu. Akhirnya karena sering dengar kita pun hafal. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata jamaah, saya baca Qul Huwallahu ini dari kecil sampai tua nggak pindah-pindah. Bagus. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul Huwallahu itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang baca Qul Huwallahu 3 kali, maka dia dapat pahala seperti baca Quran. Nama sahabat nabinya Qatadah bin Nu'man. Dia sholat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, Qul Huwallahu terus. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang namanya Qatadah bin Nu'man, ayatnya nggak ganti-ganti, Qul Huwallahu, gimana ini? Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu Qul Huwallahu itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka kalau kau baca berulang-ulang berarti kau khatam Quran berkali-kali. Tapi jangan gara-gara ini nggak baca Quran lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata jamaah, inilah dalil yang kami tunggu selama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang kelima, supaya kita sabar untuk mengajak anak ini menghafal surat-surat pendek. Ibu sambil masak nasi goreng pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 10 pagi hafal. Masuk pagi yang ke-11 berubah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka dengan demikian dia sudah terbiasa, karena proses menghafal itu adalah apa yang kita dengar berkali-kali. Banyak di antara kita hafal lagu tidak pernah nengok teks lagu, nggak pernah kita lihat teks lagu itu, tapi kita hafal lagu. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering didengar berulang-ulang. Allah bisa karena biasa. Oleh sebab itu kita biasakan mendengarkan MP3 murattal Al-Quran, dibiasakan mendengarkan bacaan-bacaan surat pendek, sehingga insya Allah sebelum dia masuk SD dia sudah hafal surat-surat pendek, sehingga pada usia 7 tahun dia mulai sholat. Sholat itu kan kalau balik berakal Pak Ustadz, anak umur 7 tahun kan belum berakal Pak Ustadz. Memang dia belum berakal, tapi itu proses pembiasaan diri. Sampai 10 tahun, wadribuhum fil ashrah, kata Nabi, pukullah dia ketika berumur 10 tahun. Tapi pukulnya itu hanya pukul memberikan efek jerah, bukan pukul sekali pukul langsung sakratul maut, nauzubillah. Bukan sekali tarik telinganya sampai hilang sebelah. Nanti dia sekolah ditanya sama kawannya, telingamu di mana? Inilah gara-gara nggak sholat zuhur hilang sebelah.
Habis itu untung aku lari, kalau enggak hilang juga dua-duanya. Nauzubillah. Hanya sekedar memberikan efek jerah saja. Pukul tangan jangan terlalu tinggi, pukul tidak boleh lebam, pukul tidak boleh pada alat vital, pukul tidak boleh kemudian luka, pukul tidak boleh pada wajah. Nah, jadi pukul itu pun bahkan sebagian ahli pendidikan hanya ditempelkan di dinding itu cambuk, sehingga ketika dia melihat cambuk di dinding dia merasa, oh kalau begitu saya perlu memperbaiki akhlak budi pekerti. Nah, jadi kalau itu kita laksanakan sunnah-sunnah ini, insya Allah kata Nabi, alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Bukan termasuk hanya sunnah sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, bukan hanya sunnah pakai jubah, pakai jenggot, pakai sorban, tapi juga sunnah dalam mendidik generasi umat masa akan datang. Maka lahirlah generasi-generasi yang akan memperjuangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini kan dinyanyikan, dilantunkan, tapi lagu-lagu yang masuk ke telinganya itu mestilah lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu solawat, solawat burdah, solawat simtud durar, solawat diaul lami, solawat al-barzanji. Maka itu semua dari mulai mengayunnya, dari mulai menggendongnya, menyusukannya. Ada seorang ulama besar dari Turki namanya Said Nursi, dia hafal kamus al-muhit. Kamus al-muhit itu tebalnya 2 kali, hampir 3 kali Al-Quran. Menghafal kamus jauh lebih sulit, payah, jelimet, susah, ribet menghafal kamus, tapi dia bisa hafal. Akhirnya orang bertanya karena heran, kok jenius sekali ini Said Nursi. Said Nursi, kamu bisa hafal ini makan apa? Kok bisa otakmu melekat segala sesuatunya, makan apa? Ada juga sebagian orang ngaku katanya biar supaya lengket semua makan tepung kanji. Said Nursi, kamu bisa hafal ini kamus yang sulit. Dia kalau baca buku 2 kali baca hafal. Kalau dengar hadis dia dengar 2 kali hafal. Apa makananmu? Makananku biasa aja. Ibadahmu apa? Ibadahku juga biasa aja. Lalu kenapa kau punya kekuatan yang luar biasa? Kata dia, saya sama dengan anak-anak lain. Kalaupun yang berbeda itu ibu saya. Karena ibu saya sebelum menyusukan saya berwuduk dulu. Ibu yang suci menyusukan anak yang suci dengan air susu yang suci dalam keadaan bersuci taharah, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata yang membedakan dia. Sementara anak-anak yang lain ibunya menyusukan sambil mendengar lagu pulang-pulang berbadan 2. Nauzubillah, maknanya aja kita malu menceritakannya. Oleh sebab itu maka ini pendidikan. Bagi yang anaknya sudah besar, apa boleh buat, yang lalu biar berlalu, doakan saja. Tapi apa cerita ini manfaat untuk anak-anak kita di masa akan datang. Bagi ibu-ibu yang sudah tua, cucu-cucunya mudah-mudahan jadi cucu yang soleh-solehah. Acara kita malam ini di rumah Tuan Rahman ini kan ditonton oleh banyak. Ini berapa televisi yang meliput ini, banyak sekali kamera. Ini hidup semua kameranya. Alhamdulillah. Ustaz Somad kemarin ketika ceramah di rumah Haji Rahman itu kok kelihatan putih sekali Pak Ustaz. Iya, lampunya banyak. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang keenam, apa keenam yang diajarkan Nabi dalam membentuk makhluk yang berkarakter berakhlakul karimah ini? Wa farriquhum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan kalau sudah berusia 10 ke atas. Pisahkan tempat tidur anak dengan orang tuanya. Tidak semua kita punya kemampuan ekonomi yang kamarnya banyak, tapi paling tidak dia pisahkan dengan berjarak. Dia kasih tirai satir. Itulah rumah Nabi Muhammad SAW. Ini kamar beliau dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah. Di sampingnya adalah kamar beliau, kamar anak beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu kemudian diajarkanlah itu kepada sahabat, farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya. Ini pendidikan. Dan sekarang Masya Allah tabarakallah, di kelas pun dipisah. Kami di Al-Azhar Mesir dulu itu laki-laki perempuan pisah. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jauhnya 15 km.
Judul ceritanya Ketika Cinta Bertakziah. Terlalu jauh untuk jumpa. Oleh sebab itu maka ini dididik. Biasanya kalau orang sudah terlalu sering ketemu bisa hilang itu kehendak keinginannya. Contohnya orang yang kerja di rumah makan. Saya banyak ketemu orang kerja di rumah makan, saking seringnya melihat makanan-makanan, udah nggak selera lagi makan daging, nggak selera makan udang, akhirnya makan ikan asin. Ente selama di rumah makan apa makannya? Saya udah nggak selera lagi makanan Pak Ustadz, makanya saya makan ikan asin. Maka khawatirnya kalau dia dari kecil nih didekatkan dengan perempuan, TK, perempuan, SD, akhirnya setelah besar dia tak selera lagi melihat perempuan, malah selera melihat laki-laki. Ma'uzubillah, ini yang terjadi sekarang. Sudah hilang keinginannya. Lewat anak gadis dia cuek aja, lewat anak lajang baru menetes air liurnya. Na'udzubillah. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kau lihat ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lot, homoseksual, lesbi, na'udzubillah, mohon maaf, Habib, mohon maaf, Kiai, mohon maaf, Ustaz, tidak layak saya bicara, tapi ini terjemahannya. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu temukan ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lot, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka hukum matilah pelaku dan korbannya. Na'udzubillah. Hukum Islam begitu tegas. Itu kalau orang-orang kena penyakit itu ditangkap, disuruh menyaksikan pemancungan, saya yakin dan percaya hilang suara lemah gemulainya, langsung bangkit jantannya langsung. Nah ini pendidikan. Kenapa demikian? Karena memang ini bukan diperjuangkan mereka bahwa mengatakan ini adalah bawaan, ini adalah takdir, ini adalah given. Bukan, ini penyakit yang mesti diobati. Itu makanya di negara-negara yang pengawalannya tidak ketat, dia menjadi penyakit yang menular merebak. Tapi kalau di negara-negara yang pendidikan Islamnya ketat, dia bisa diminimalisir. Di Asia Tenggara ini yang tidak ada kontrolnya, dibebaskan saja, itu di Thailand. Makanya paling banyak, sampai ada Miss-nya, ada lombanya, Miss World, namanya Lady Boy. Wajahnya lady, betisnya boy. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu keturunan kita dari penyakit umat Nabi Lut yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu hukumannya ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam tanah naik ke atas, bagian atas tanah turun ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan batu, dengan tanah yang dibakar, dilempar mereka dengan batu, mati. Dan sebagian mereka tertimbun oleh debu vulkanik, tertimbun oleh lahar dari gunung meletus, dan ditemukanlah di suatu kota Pompei namanya. Di situ ditemukan jenazah-jenazah, beribu maaf, mereka melakukan perbuatan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu saya sampaikan karena merebak. Mereka punya grup WhatsApp, dulu saya termasuk orang yang minder kalau melihat orang yang tegap berotot. Saya kurus. Sampai akhirnya saya baca berita, ditangkaplah orang-orang berotot di Jakarta mengadakan pesta homo. Rupanya berotot, tegap, kumis tebal tapi melambai. Di mana alamatnya? Sana. Nauzubillah. Yang berotot yang tersinggung.